Isaia Horebe. Pernikahan. Ada orang bertanya tentang pernikahan. Kalau seseorang telah hidup bersama tetapi belum diberkati, apakah pernikahan mereka itu disebut zina? Sebetulnya jawabannya iya, karena pernikahan itu sebetulnya dibentuk oleh Allah itu sendiri. Allah lah yang menciptakan pernikahan, oleh karena itu laki-laki dan wanita diciptakan. Ketika diciptakan laki-laki ada sesuatu yang kurang ke dalam dirinya, maka diciptakanlah wanita sebagai penolong bagi seorang laki-laki. Maka wanita itu dibawa oleh Allah sendiri kepada Adam untuk dipersatukan kepada dia menjadi penolong di dalam hidupnya. Oleh karena itu lembaga pernikahan adalah lembaga yang kudus. Allah sendirilah yang memberkati pernikahan di dalam perjanjian lama. Ketika pernikahan itu dalam perjalanannya, maka pemberkatan pernikahan zaman-zaman dulu itu diberikan kepada orang tua, memberkati anak-anaknya, karena tidak ada lembaga gereja pada waktu itu, tidak ada lembaga pemerintahan yang sah pada waktu itu. Dan sesudah itu di dalam kerajaan, maka diserahkanlah kepada pihak-pihak siapa yang bertugas di bidang keagamaan, itulah yang memberkati lembaga pernikahan. Sampailah kita kepada zaman kekristenan, yang memberkati pernikahan itu adalah gereja, yaitu orang yang sudah ditetapkan untuk mengurus atau petugas di dalam gereja. Karena itulah pernikahan di dalam kehidupan kekristenan dianggap sah kalau sudah diberkati di dalam gereja. Jadi karena gerejalah lembaga ilahi yang ditinggalkan oleh Allah untuk menguduskan dunia ini, termasuk pernikahan di dalamnya, maka pernikahan itu harus diberkati dulu sebelum dibentuk. Jadi awal dari pembentukan lembaga rumah tangga harus diberkati. Kalau kita secara Kristen haruslah diberkati di dalam gereja, karena dari sanalah kita menerima berkat dan pertolongan Tuhan, sehingga rumah tangga yang dibentuk menghasilkan rumah tangga yang kudus, anak-anak yang kudus, yang berkenan dan memuliakan Tuhan. Jadi kalau ada orang yang bertanya, kalau ada orang yang menikah tetapi tidak diberkati, apakah bisa disebut berzina? Jelas iya. Oleh karena itulah hindarilah perzinahan, marilah datang ke gereja, minta blessing dari gereja, minta berkat dari gereja, supaya pernikahanmu menjadi kudus di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Την Παρθένον μακαρί